Annyeonghaseyo, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Korea yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembentukan suku kata dalam bahasa Korea. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis huruf ya, huruf Hangul, sekarang kita ke pembentukan suku kata. Nah, nih, pembentukan suku kata. Nah, pembentukan suku kata itu ada pembentukan dua suku kata. Misalkan kata mata, ma sama ta, itu namanya dua suku kata. Nah, tidak hanya dalam matematika, ya, pembentukan suku kata sendiri itu juga ada rumusnya. Yang pertama di sini, ya, konsonan, ini K itu adalah konsonan, V ini adalah vokal. Nah, di sini rumusnya seperti ini, K plus V. Nah, di sini ada vokal vertikal. Nah, jika itu adalah vokal vertikal, maka rumusnya akan seperti ini. Jadi kita harus tentukan dulu huruf konsonannya itu apa. Misalkan huruf konsonannya itu adalah giok ya, berarti G atau K, giok kita tulis dulu, giok. Nah, seperti ini. Vokal vertikalnya harus kita tentukan dulu. Vokal vertikal itu terdiri dari A, Ya, O, Yo, I. Nah, pilih salah satu dari itu. Misalkan huruf I. Nah, ini nulisnya caranya seperti ini. Nah, ini kan huruf G, ini huruf I. Makanya ini seperti ini dibaca G. Nah, itu. Kemudian misalkan huruf konsonannya huruf P, piep. Nah, seperti ini. Kemudian vokal vertikalnya misalkan huruf A. Karena vokal vertikal maka kita tulis di sampingnya. Nah, sesuai dengan rumus kita tulis di sampingnya. Nah, ini dibaca pa. Begitu. Nah, coba kita cari lagi huruf konsonannya. Selain huruf giok sama P, misalkan huruf N. Nien. Kemudian vokal vertikalnya huruf ya. Nah, kita tulis di sampingnya. Ini menjadi nya. Ini. Kemudian apa lagi ya? Huruf konsonannya itu hit, H. Berarti kita tulis huruf H dulu, hit. Kemudian vokal vertikalnya misalkan O. Kita tulis di sampingnya karena vokal vertikal. Nah, itu dibaca ho. Nah, ini caranya untuk yang konsonan plus vokal vertikal. Nah, bagaimana dengan rumus yang sampingnya? Kita hapus dulu. Nah, di sini, nah ini ya, ini jadi beda. Rumusnya kalau konsonan plus vokal horizontal itu ditulis di bawahnya. Contohnya seperti ini. Misalkan konsonannya itu adalah huruf giok. Jadi seperti ini. Kemudian vokal horizontalnya itu terdiri dari oyo, uyu, e. Kita pilih huruf u. Nah, tambahkan kalau vokal horizontal tulisnya di bawahnya sesuai dengan rumus. Jadi di bawah huruf konsonan, huruf u. Nah, ini dibaca gu. Begitu. Lanjut, kita tulis lagi huruf konsonannya huruf N, nien. Kemudian huruf vokal horizontalnya itu yu. Kita tulis di bawahnya. Nah, di sini dibaca nyu. Kita lagi contoh huruf konsonannya yaitu huruf hit lagi. Nah, huruf H. Kemudian vokal horizontalnya itu huruf apa ya? O ya. Kita tulis di bawahnya sesuai dengan rumusnya O. Nah, dibaca hu. Nah, begitulah caranya pembentukan dua suku kata vokal konsonan plus vokal vertikal dan konsonan plus vokal horizontal. Jadi kalau vertikal itu ditulis di sampingnya seperti ini, tapi kalau horizontal tulis di bawahnya seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh penulisan kosakata dua suku kata. Misalkan kata kuku. Nah, kita harus tentukan ini ada berapa suku kata kuku. Nah, ini ada dua. Ada ku, kauku, kauku. Kita harus berpikir dulu bagaimana cara menulis kauku, kauku. Kauku berarti itu kita harus tentukan konsonannya berarti K sama U, K sama U. Nah, kita tentukan dulu, kita tulis dulu huruf K. Nah, gini.
Kemudian U itu vokal horizontal apa vertikal? Kita pikir dulu, vokal horizontal atau vertikal? Karena U itu vokal horizontal, maka ditulis di bawahnya K. Nah, karena dia itu ku sama ku, dan sama, kita nggak usah mikir lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ada kata kaku. Kaku ada dua sukukata nih, K sama ku. Nah, konsonan vokal, konsonan vokal. K, kita tulis huruf K dulu. Nah, KAK berarti A itu termasuk vokal vertikal, maka dia ditulis di sampingnya. Nah, sudah K. Kemudian ku, berarti kita tulis K lagi. U ini termasuk vokal horizontal, maka ditulis di bawahnya. Nah, dibaca K, ku. Tuh. Kemudian lanjut ke mata. M-A-M-A, T-A-T-A. M-A-M-A, T-A-T-A. Nah, berarti ada dua sukukata lagi. Ada konsonan, vokal, konsonan, vokal. Berarti M-A-M-A. Kita cari huruf M. Nah, huruf M seperti ini. M. Nah, M. Kemudian A itu termasuk vokal vertikal, maka ditulis di sampingnya. Nah, kemudian Ta, huruf tiet, kita tulis huruf tietnya. Kemudian A termasuk vokal vertikal, maka kita tulis di sampingnya huruf A. Mata. Tuh. Kemudian di sini ada nabi. Nabi itu dalam bahasa Korea artinya kupu-kupu ya. N-A-N-A, B-I-B, berarti kita ada dua sukukata. Na sama B. Kita tentukan dulu huruf niennya, huruf N. Na, N-A-N-A, karena vokal vertikal, kita tulis di sampingnya. Kemudian B-I-B, nah, kita tulis huruf B, tambahin I, karena I vokal vertikal, maka di sampingnya. Nah, seperti ini. Yang terakhir ada mori. Nah, ini mori ini ada mo, ya, huruf EO ada kan ya? Huruf O, berarti ini dua sukukata. O, mo, sama ri. Jadi ini miem, miem, kemudian huruf O, karena itu vokal vertikal, maka di sampingnya mo, kemudian real I. R-I, ri, berarti real I. Nah, ini cara penulisannya. Ya, contohnya ada kuku, kaku, mata, nabi, mori. Gitu. Lanjut. Nah, ini pembentukan 3 suku kata. Kalau tadi sudah 2 suku kata, sekarang kita ke 3 suku kata. Rumusnya ada konsonan, vokal, vertikal, konsonan. Kemudian ada konsonan, vokal, konsonan. Nah, karena kalau vokal vertikal itu selalu di samping seperti ini. Kemudian kalau horizontal berarti di bawahnya seperti ini. Jadi ada susun 3. 1, 2, 3. Tapi kalau yang vokal vertikal, jadi konsonan, sampingnya vokal vertikal, baru di bawahnya konsonan. Gitu. Coba kita cari huruf konsonan dulu. Misalkan kata konsonannya kita misalkan huruf nien, N. Kemudian vokal vertikalnya A. Nah, tulis di sampingnya. Kemudian konsonannya, patennya tulis di bawahnya lagi. Kata konsonannya misalkan huruf nien, N. Nah, nulisnya seperti ini. Jadi ini dibaca nan. Tuh. Lanjut lagi ya. Nah, misalkan konsonannya ada huruf giok ya, huruf G. Kemudian vokal vertikalnya ada huruf I. Kemudian patennya kita paten dengan huruf N lagi. Nah, dibaca gin. Gitu. Dibaca gin. Lagi konsonannya misalkan huruf S. S. Nah, siot. Kemudian huruf vokal vertikalnya huruf A. Kita tulis sampingnya karena sesuai dengan rumus. Kemudian patennya itu huruf nian lagi. Nah, dibaca san. Itu ya cara penulisannya. Kemudian kita lanjut ke vokal yang
horizontal ya, konsonan vokal ini ya, yang ini ya, konsonan horizontal, vokal horizontal, kemudian konsonan lagi. Coba kita huruf konsonannya itu huruf N. Kemudian vokal horizontalnya huruf U, sesuai dengan rumus kita tulis di bawahnya. Kemudian konsonannya lagi huruf N lagi. Dibaca nun. Tuh. Kemudian lanjut, kita misalkan konsonannya huruf giok. Kemudian vokal horizontalnya huruf O. O termasuk vokal horizontal. Patennya paten giok lagi. Berarti dibaca G O G, berarti G O, karena kalau sebagai paten itu ditulis K. Nah, gok. Tuh. Kemudian kita tulis lagi konsonannya misalkan huruf hiet H. Nah, kemudian ini enggak cukup nih. Nah, saya perkecil lagi huruf H ya. Huruf H. Kemudian vokal horizontalnya misalkan huruf yo. Yo. Nah, terus patennya kita pakai huruf N. Nah, dibaca yon. Nah, dibaca yon. Nah, begitu untuk pembentukan 3 suku kata. Nah, di sini ada penulisan contoh ya, kosakata 3 suku kata. Misalkan nama kalian itu Andi. Nah, Andi itu ada 3 suku kata nih. Ada an dan di. Nah, kalau seperti ini, sepertinya 2 suku kata ya, tapi kata an itu vokal, kemudian ya kata an ini kan vokal sama konsonan. Ya, vokal A ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada iyang di sini. Gitu. Iyang kemudian A itu berarti iyang A, ya, bulatan itu terus A, kemudian patennya taruh di bawah an. Baru di berarti huruf konsonan diget ya, D sama I. Nah, ini dibaca andi. Kemudian ini saya hapus dulu karena nggak cukup. Nah, kemudian sekarang kita ke kantin. Kantin ada kan sama tin. Nah, ini 3 suku kata. Kantin berarti K-A-K-N-K. K kita tulis dulu K. Kemudian A ini karena vokal vertikal maka kita tulis di sampingnya. Kemudian patennya kita tulis di bawahnya. Paten selalu di bawah. Kemudian huruf tin, T-I-N. T seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian I karena vokal vertikal maka ditulis di sampingnya. Paten selalu di bawah. Ini kantin. Nah, kantin. Kemudian kata makan. Makan. Sekarang ke M-A-M-A, K-A-K-N. Nah, ini ada 2 suku kata. Ma. Ma berarti ada M-A-M-A. Nah, miem A. Kemudian kan ada 3 huruf. K, A, sama N. Berarti K kita tulis dulu. A itu vokal vertikal, maka ditulis di sampingnya. Paten N di bawah. Makan. Tuh. Lanjut kita ke minum. M-I-Mi, N-U-Nu, M. Minum. Kita tentukan dulu huruf M-I-Mi dulu. M, miem I. Nah, karena I itu termasuk vokal vertikal, maka di sampingnya. Kemudian N-U-M. N itu konsonan, U itu vokal horizontal, berarti tulisnya di bawah. Kemudian patennya M. Berarti di sini nien, huruf N. U, vokal horizontal, patennya M. Minum. Nah, inilah minum. Gitu. Itu untuk contoh penulisan 3 suku kata. Nah, gimana? Kalian sudah bisa memahami apa belum untuk materi ini? Semoga bisa ya. Kalau belum bisa nanti kita diskusi di grup.